Geologi. Museum Geologi adalah salah satu cagar budaya berjenis bangunan yang berperingkat nasional. Museum ini terletak di Jalan Diponegoro nomor 57, Cihaur Gelis, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122. Museum Geologi didirikan pada tanggal 16 Mei 1929. Pendirian pembangunan Museum Geologi merupakan inisiatif dari Dienstvan den Mijnbouw atau Dinas Pertambangan pada masa Hindia Belanda. Cagar budaya ini memiliki koleksi berupa materi-materi geologi mulai dari fosil, batuan, hingga mineral. Semua koleksi dan materi geologinya merupakan hasil dari pengumpulan selama kerja lapangan di Indonesia sejak tahun 1850. Di depan pintu masuk terdapat replika kerangka tulang gajah Blora. Di sebelah replika terdapat ruangan pameran geologi Indonesia. Di dalamnya ada sebuah proyektor yang menayangkan video infografis tata surya. Terdapat pula penjelasan tentang tata surya, persebaran fauna di Indonesia, karst di Indonesia, gunung api di Indonesia, batuan, tektonik, mineral dan kristal, erosi, pengendapan, dan morfologi tanah Indonesia. Selain itu dipamerkan berbagai jenis batu-batuan seperti ametis, granit, dan bancuh. Keluar dari ruangan tersebut, terdapat lorong yang berisi informasi tentang sejarah ilmu geologi dan tokohnya. Lorong tersebut menuju ke depan pintu utama. Deskripsi ruangan kedua atau sama seperti lantai 1, lantai 2 ini juga memiliki 3 ruangan utama, yaitu ruang barat, ruang tengah, dan ruang timur. Di ruang tengah, pengunjung dapat melihat market pertambangan emas terbesar di Indonesia, yaitu pegunungan di tengah Papua. Beberapa contoh bantuan asap Papua juga dipamerkan di lemari kecil yang ada di ruangan ini. Selain itu juga ada miniatur menara pengeboran minyak dan gas bumi yang diperagakan di sini. Sedangkan ruang timur memiliki 7 ruangan kecil yang semuanya berisi informasi tentang aspek positif dan negatif tatanan geologi bagi manusia. Secara umum, koleksi Museum Geologi Bandung terdiri dari 250.000 bantuan dan mineral, serta 60.000 koleksi fosil lainnya. Di sini pertama-tama kita akan disuguhkan benda-benda peninggalan seperti zaman prasejarah, zaman sejarah, sampai era modern. Lanjut berjalan, kita melihat materi mengenai bencana alam. Seperti gempa bumi, tempat simulasi gempa, materi tentang letusan gunung api, tanah longsor, materi tentang longsor, letusan gunung api, tentang erupsi gunung Merapi beserta benda-benda yang diabadikan, materi letusan gunung api. Dan terakhir tsunami, materi tentang terjadinya tsunami. Setelah mengobservasi lantai 2, kita menuju ke ruangan terakhir, yaitu ruangan sayap timur di lantai pertama. Di dalam ruangan tersebut terdapat fosil dinosaurus dan juga fosil manusia purba beserta anatomi tubuh mereka. Di sana terdapat beberapa koleksi unggulan yang dipajang di museum ini, di antara lain manusia purba Homo erectus, fosil gajah purba, dan replika fosil terbesar dinosaurus yaitu T-Rex. Di ruangan pertama sayap timur terdapat video dan sejarah menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari primitif hingga modern. Yang mendiami planet bumi ini dikenal sebagai ruang sejarah kehidupan. Panel-panel gambar yang menghiasi dinding ruangan diawali dengan informasi keadaan bumi yang terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, di mana makhluk hidup yang paling primitif pun belum ditemukan di sana. Di sana dipamerkan berbagai jenis fosil seperti fosil T-Rex, Velociraptor, dan lain-lainnya. Di ruangan berikutnya terdapat kumpulan fosil tengkorak manusia purba yang bisa disebut juga Homo erectus yang ditemukan di Indonesia maupun di luar negeri. Di sana sudah terkoleksi dalam bentuk replikanya. Begitu pula dengan artefak yang dipergunakan yang mencirikan perkembangan kebudayaan purba dari waktu ke waktu.
Ada juga video dan patung yang menunjukkan bagaimana cara mereka bertahan hidup di zaman tersebut. Setelah kita menjelajah ruangan tersebut, kita keluar menuju jalan exit, dan di sanalah dimana kita selesai mengobservasi museum tersebut. Manfaat Museum Geologi ini membantu masyarakat untuk lebih mengetahui tentang ilmu kebumian seperti contohnya geologi Indonesia, manfaat dan bencana geologi, sumber daya geologi, sejarah kehidupan dan lain-lain, dan juga bisa digunakan sebagai tempat rekreasi yang edukatif. Singkatnya, kita bisa memilihnya untuk menjadi tujuan wisata sekaligus tempat mempelajari berbagai pengetahuan.